Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, para kiai, para habaib, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati kalau udah punya cinta di dalam hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan seseorang nggak bisa dibatasi, baik itu dengan waktu, baik itu dengan masa, baik itu dengan tempat. Kalau hati udah cinta di dalam hati udah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita akan selalu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang udah menjelang bulan suci Rajab, tapi kita masih bikin peringatan Maulid. Kenapa kalau bukan karena cinta di dalam hati kita? Al-Imam Ad-Daibai sampai bilang di dalam ucapannya, beliau katakan di dalam ucapannya, walau anna sa'ina kulla hinin 'alal ahdaq la fawqa an-najaib walau anna 'amilna kulla yawmin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Beliau katakan, kalau kita ini mau membayar jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasanya Nabi Muhammad begitu agung, begitu besar. Kita kalau bukan karena Nabi Muhammad, apa kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kita jadi apa kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetapi beliau memberikan segalanya, bakal kita tanpa pamrih. Jasanya begitu agung. Dengan berkat beliau kita mengenal Allah. Dengan berkat beliau kita menyembah Allah. Dengan berkat beliau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau korbankan segalanya bakal kita. Kalau kita ingin membayar jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia seisinya kita persembahkan untuk Rasulullah, nggak bisa. Tetap kita nggak bakal bisa membayar jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Al-Imam Ad-Daibai, kita mau membayar jasanya Rasulullah dengan cara kita datang ke Madinahnya Rasul. Dari sini nih, daerah kita Jati Makmur, kita ke Madinah, bukan naik pesawat terbang, bukan juga naik kapal laut, bahkan kita berjalan di atas, bukan jalan di atas kaki kita, jalan di atas bola mata kita, demi untuk membalas jasanya Rasulullah. Belum bisa kita membalas sedikit pun dari jasa dan kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid kita keluar duit banyak, tapi ambil kabar, jangankan setahun sekali kita bikin Maulid, setiap hari kita bikin peringatan Maulid, tetap kita belum bisa membayar jasanya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang ingat kepada kita di setiap waktu, di setiap saat. Sampai Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran tentang sosoknya, kasih sayangnya kepada kita. Allah Ta'ala bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian. Sifatnya apa? Nabi memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sangat banyak. Tetapi yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala, azizun alaihi ma'anitum, berat baginya penderitaan kalian, kata Allah Ta'ala. Itu beliau merasa berat sampai beliau katakan, tidak ada seorang pun dari umatnya, beliau katakan tidak ada seorang pun dari umatku yang kakinya tertusuk duri melainkan aku merasakan pedih dan rasa sakitnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau ucapkan. Betapa besar kasih sayang beliau, cinta beliau. Harisun alaikum, peduli kepada kalian, nggak rela ada satupun dari umatnya dibakar di dalam api neraka. Sampai ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala surat Ad-Duha, di mana Allah Ta'ala mengatakan, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala bilang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, kami akan memberikan kepadamu suatu anugerah, suatu pemberian yang sangat agung, sangat besar, hingga kamu puas, wahai Muhammad, hingga kamu puas.
Nabi mendengar firman Allah yang berbunyi demikian, Nabi bilang, kalau memang demikian, Allah berjanji akan memberikan kepadaku pemberian hingga aku puas, maka aku tidak akan pernah puas selama masih ada satu dari umatku yang dibakar di dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Thabit ketika mendengar firman Allah tersebut, ketika mendengar ucapan Nabi Muhammad tersebut, beliau katakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u wa hasyak ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Beliau katakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Beliau katakan, kami membaca di dalam surat Ad-Duha bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kepada Nabi Muhammad anugerah yang sangat agung dan besar. Maka sungguh karunia yang Allah janjikan itu membuat hati kami gembira dan bahagia. Kenapa? Wahasyak ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau wahai Rasulullah, engkau merasa puas, engkau merasa ridha, sedangkan ada salah seorang dari umatmu dibakar di dalam api neraka. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hari kiamat, ketika semua orang ketakutan dengan kemurkaan Allah, saat itu yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya. Ketika orang-orang datangnya, Rasulullah, engkau melihat apa yang menimpa kami di padang mahsyar ini, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Semua nabi-nabi mengatakan nafsi nafsi. Nabi-nabi semuanya cuma bisa mengatakan diriku dan diriku. Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab qabla ba'dahu mithlah. Katanya para nabi, kami hanya mampu menolong diri kami sendiri, kami nggak bisa menolong orang lain. Sebab saat ini Allah Ta'ala Tuhan kami sedang murka kepada sekalian hambanya, kemurkaan yang belum pernah terjadi seperti itu dan tidak akan pernah terjadi seperti itu, kemurkaan yang amat sangat dahsyat. Maka kalian kalau ingin minta pertolongan, pergilah kepada selain kami. Semua mengoper kepada yang lain, sampai pada akhirnya mereka menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengadu. Ketika mengadu, saat itu Nabi Muhammad nggak bilang nafsi-nafsi. Beliau katakan, analaha, saya yang bakal turun tangan, saya yang akan menghadap kepada Allah meminta syafaat. Nabi Muhammad SAW bilang, maka saat itu aku menuju kepada arsy Allah. Saat itu aku bersujud di hadapan Allah. Saat itu aku memuji dengan puji-pujian yang Allah ilhamkan kepadaku saat itu. Kemudian setelah aku memuji Allah di dalam sujudku, tiba-tiba Allah mengatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, washfa'tu syafa' wasal tu'ta, mintalah akan diberikan segala permintaanmu, washfa'tu syafa', berikan syafaat karena sungguh syafaatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari sujudnya, dan yang pertama yang beliau ucap dan ingat, beliau katakan, ya Rab, ummati ummati, ya Allah, wahai Tuhanku, umatku umatku umatku. Sampai saat itu Allah Ta'ala bilang, ya Muhammad, silahkan engkau berikan syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki dari umatmu. Nabi memberikan syafaat, diberikan syafaat kepada umatnya yang di padang mahsyar, yang sedang disidang oleh Allah, bahkan yang udah masuk neraka dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk ke dalam neraka, keliling untuk memeriksa apakah masih ada yang tersisa dari umatnya. Sampai malaikat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tidak menyisakan satu pun dari umatmu untuk dibakar di dalam api neraka. Nabi Muhammad bilang, memang demikian, aku tidak rela satu pun dari umatku yang dibakar di dalam api neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kasih sayang beliau, itulah kecintaan beliau kepada kita umatnya, itulah betapa besar kepedulian Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya. Karena itu sebesar apapun yang kita lakukan, yang kita persembahkan untuk membalas jasa Rasulullah, nggak bakal pernah bisa kita membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau persembahkan segalanya untuk kita. Nah, yang kita tanyakan kepada diri kita, apa yang udah kita persembahkan untuk Rasulullah, apa yang udah kita berikan kepada Rasulullah. Ini peringatan Maulid yang kita hadiri, tujuan utamanya agar kita semakin
cinta kepada beliau, agar kita semakin takwa kepada Allah, agar kita semakin meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan sekedar rutinitas setiap tahun habis gitu bubar kita habis. Kagak, bukan itu tujuannya. Tetapi kita memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita ingat tentang sosok beliau. Di bulan Rabiul Awal dilahirkan. Kita semuanya bergembira, kita semuanya berbahagia dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama dari peringatan Maulid tahu apa? Dibacakan sejarah kehidupan Rasulullah supaya kita kagum kepada beliau, supaya kita cinta kepada beliau, supaya kita makin penasaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semakin kita mengenal Rasulullah, semakin kita penasaran. Semakin kita penasaran, semakin kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau katakan di dalam ucapannya, "Man ra'ahu badihatan haba, wa man khalatahu ma'rifatan ahabba." Orang kalau lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan pasti akan melihat wibawa yang amat sangat dahsyat, wibawa yang maha agung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi melihat Nabi Muhammad sekilas di permukaan. Ali bin Abi Thalib bilang, "Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba." Barang siapa yang bercampur dengan Rasulullah, mengenal lebih dalam kepada Rasulullah, maka pasti dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak jatuh cinta? Kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan dengan tabiat apa tahu? Condong kepada keindahan dan berpaling daripada keburukan. Itu kita manusia. Apa yang indah kita condong kepadanya, apa yang buruk kita berpaling darinya. Dan sosok Nabi Muhammad SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang ada hanyalah keindahan, yang ada hanyalah kesempurnaan, adanya hanyalah kemuliaan. Sallallahu alaihi wasallam rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa ismatun wa haya'u. Nabi Muhammad itu dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ada pada dirinya adalah kasih sayang, adalah kedisiplinan, adalah pendidikan, adalah ilmu, adalah amal, adalah praktek. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mengenal beliau, kita cinta kepada beliau. Nah, kalau kita udah cinta kepada Rasulullah, akan timbul rasa penasaran kita di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari teman-teman, bapak-bapak, tentang sosok Nabi Muhammad, cari tahu tentangnya. Bagaimana Nabi Muhammad ketika melaksanakan sholat 5 waktunya. Itu Nabi Muhammad tuh kalau sholat 5 waktu di awal waktu dan dalam keadaan berjamaah. Nggak pernah Nabi Muhammad sholat sendiri, selalu dalam keadaan berjamaah. Dan beliau selalu menghimbau umatnya dan para sahabatnya secara khusus ketika sholat 5 waktu untuk melakukannya secara berjamaah. Nah, kita nih sekarang nih yang hadir Maulid Nabi, yang cinta sama Nabi, bagaimana tugas kita, kewajiban kita di dalam menunaikan kewajiban sholat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Wahai para pecinta, wahai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, udah sepatutnya kita di dalam cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya sekedar maulid. Malam hari ini kita maulid, tetapi besok malam dan malam-malam selanjutnya kita sibuk menunaikan kewajiban sholat berjamaah kita di masjid. Katanya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kalau kita bangun masjid megah, bagus-bagus, tapi sholatnya kita di rumah, apa artinya kita bangun masjid? Mendingan bikin kontrakan lebih untung. Iya, lebih baik bikin kontrakan lebih untung. Tetapi kalau kita bangun masjid, kita enggak gunakan untuk kita sholat, kita lebih memilih sholat di rumah. Kita rugi dunia, kita rugi akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ambil manfaat dari sini. Teladannya Rasulullah 5 waktu sholat berjamaah itu Nabi Muhammad begitu. Di awal waktu dengan kekhusyuan, jalanin kewajiban sholat 5 waktu kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari peringatan Maulid, teladani Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, bagaimana budi pekertinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tulisannya begitu suci, begitu bersih, nggak pernah mencaci, nggak pernah mendeki. Yang ada di dalam ucapannya hanyalah keindahan. Yang ada di dalam ucapannya adalah hal-hal yang baik. La yaqulu illa ma'rufa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa.
Beliau tidak berucap, tidak berbuat kecuali kebenaran, kecuali kebaikan. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bergurau dengan sahabatnya, beliau bercanda dengan para sahabatnya. Nabi bilang, inilah Hamzah, aku ini terkadang sungguh aku bergurau, bercanda dengan sahabat-sahabatku. Wala aqulu illa haqqa, tetapi aku tidak berucap sekalipun di dalam candaan dan gurauanku, aku tidak berucap kecuali kebenaran, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bercanda, tapi enggak berucap kecuali yang benar. Pernah satu kali datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan. Perempuan ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya si fulan itu ada urusan ini dan itu, bagaimana menurut kamu ya Rasulullah? Nabi bilang, suami kamu yang mana? Si fulan. Oh, yang matanya putih itu, ada putihnya. Si perempuan bilang, ya Rasulullah, biasanya kan orang kalau matanya ada putihnya berarti buta, iya kan? Nabi bilang, suami kamu itu alladzi fi ainihi bayad, bukankah suami kamu yang ada di matanya itu ada putihnya? Begitu. Enggak ya Rasulullah, kata istrinya, suami saya matanya normal, bagus, ya enggak ada putihnya. Enggak, suami kamu tuh matanya ada putihnya, kata Rasulullah. Dia bilang, enggak ya Rasulullah, suami saya itu matanya bagus, enggak ada putihnya. Ini bersikeras. Nabi Muhammad tambah jadi bilang, enggak, yang ada putihnya. Akhirnya dia bingung, ya Rasulullah, suami saya tuh melek, enggak buta. Tahu saya, suami kamu si fulan kan? Iya, begitu. Itu di matanya ada putihnya. Enggak ada putihnya. Siapa bilang? Kita semuanya orang matanya ada putihnya di pinggirnya, hitamnya di tengah. Tuh. Nabi Muhammad bercanda, menghibur para sahabatnya, tetapi enggak berucap kecuali kebenaran. Beliau enggak dusta, beliau enggak berbohong, tetapi beliau ucapkan kebenaran dan beliau bergurau demi menghibur para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang satu kali lagi datang seorang perempuan tua, udah nenek-nenek, datang kepada Rasulullah dari rumah. Dia udah rapi, pengen ketemu Nabi Muhammad, pengen minta doa. Dia ngelangkah dari rumahnya, anaknya bilang, ibu mau kemana? Begitu, saya mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya udah, anaknya pikir ibunya mau jalan sendiri ketemu Rasulullah, ya dibiarkan. Berangkat nih si ibu nih, ibu tua ini. Nabi Muhammad itu waktu lagi sibuk dengan pekerjaannya, lagi fokus. Tiba-tiba datang perempuan tua ini, bilang, ya Rasulullah, Nabi lagi sibuk. Ya kelihatannya diganggu Nabi ini dengan apa? Teguran ini. Ya Rasulullah, Nabi Muhammad sibuk. Labbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Labbaik, ada apa? Nabi lagi sibuk dengan urusannya. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya masuk surga. Nabi dengar gitu, beliau berhenti dari tugasnya, dari kerjaannya. Beliau menoleh ke arah ibu tua ini, dilihatin. Kamu minta apa tadi? Doain saya biar masuk surga. Nabi Muhammad bilang, bu, biar ibu tahu di surga nggak ada nenek-nenek, katanya Rasulullah. Udah, Nabi sibuk lagi dengan kerjaannya. Si ibu dengar gitu shock, terperajat, datang jauh-jauh pengen minta doa supaya masuk surga. Nabi Muhammad bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Dia terperajat, dia nangis, dia pulang nangis ngegerung. Anak-anaknya pada bingung di rumah. Ya Allah, ibu kita kenapa? Pergi dia bahagia, pulang dia nangis ngegerung. Dia nangis. Anaknya nanya, ada apa ibu? Kenapa nangis? Akhirnya setelah dia selesai nangis, dia bilang, iya, gimana saya nggak nangis? Saya keluar dari rumah, saya pengen minta doa kepada Rasulullah agar Allah masukkan saya ke dalam surga. Begitu saya minta doa, Nabi Muhammad bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Laisa fil jannah ajuz, nggak ada di surga atau orang apa namanya nenek-nenek. Ya saya, waduh, anaknya dengar begitu juga takut. Akhirnya ayo kita berangkat ngadap kepada Rasulullah. Pada ngadap lagi, ada apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ibu kami nangis ngegerung. Ada apa ibu kalian? Datang kemari minta doa supaya masuk surga. Kamu bilang di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis anak ibu kami, nggak didoain. Nabi dengar gitu tertawa, bilang kepada anak-anaknya, sampaikan kepada ibu kalian bahwasanya insya Allah ibu kalian masuk surga, katanya. Wah, ke ibu kalian masuk surga, tapi masuk surga nggak bentuk begini nih, nggak reyot, ya, nggak tua, dikembalikan lagi menjadi muda, menjadi bagus lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai itu di usia, diibaratkan penghuni surga usia 33 tahun lagi matang-matangnya, dibalikin lagi kondisinya,
menjadi muda lagi. Nah dia masuk surga dalam keadaan itu, nggak ada dia masuk surga dalam keadaan treot dan nenek tua, enggak. Nabi Muhammad SAW bilang gitu, kamu masuk surga tapi dikembalikan lagi jadi muda. Bapak-bapak, kalau kita masuk surga mau dalam keadaan tua apa muda? Kita pengen muda lagi. Jangankan di surga, di dunia aja kita kagak pengen tua. Iya, kita pengen muda terus, gagah terus, cakep terus. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, afiat, panjang umur. Ya Rabbal Alamin. Itu begitu orang kalau udah hidup sama Nabi Muhammad enak aja, udah bahagia aja. Candaannya Rasulullah, gurauannya Rasulullah, semuanya enak, semuanya nikmat. Dan begitulah orang yang di dalam hatinya kesucian sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati yang bersih. Wala tukhzini yauma yub'adzun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bahagia, orang yang punya hati bersih, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nggak nyimpen dengki, nggak nyimpen benci, ya nggak menyimpan rasa hasud satu sama lain. Yang ada di dalam hatinya cinta, yang ada di dalam hatinya kasih sayang, yang ada di dalam hatinya kepedulian, yang ada di dalam hatinya pengorbanan. Itu yang diajarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen kebahagiaan, itu dia, sebarkan kasih di tengah-tengah umat di antara kita. Kita kalau ngelihat orang lain tuh, lihat dengan pandangan kasih sayang. Ketika kita memandang kaum muslimin yang lain, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan peduli, dengan pandangan perhatian, dengan pandangan penghormatan. Nabi ngajarin kita begitu. Jangan kita merendahkan orang lain, jangan kita ngejudge orang lain, jangan kita memberikan penilaian yang negatif kepada orang lain hanya sebatas kita melihat dohirnya aja, melihat apa bentuk fisiknya aja. Kita kagak mau dikasih penilaian negatif oleh orang, maka kita jangan memberikan penilaian negatif kepada siapapun. Itu Al-Imam Al-Ghazali beliau bilang. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah bilang, jangan pernah kita nganggap diri kita di atas orang lain. Siapapun itu, kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka katakan kepada diri kita, ini orang tua, dia udah hidup lebih lama dari saya, berarti ketaatannya pun lebih banyak dari saya, pengalamannya lebih banyak dari saya. Ya, dia udah makan hidup tuh udah lebih lama, pengalaman, ilmu dan lain sebagainya, berarti dia lebih mulia dari saya. Dari segi hitung-hitungan taat saya udah pasti kalah. Ya, dia lebih tua. Nah, itu kalau kita ngelihat orang tua. Kalau kita ngelihat yang lebih muda dari kita, bilang di dalam hati kita, jangan pernah kamu menyombong sekalipun kepada anak yang lebih muda dari dirimu. Kenapa? Kalau hitung-hitungan, dia kan masih muda, kamu udah lebih tua dari dia. Dari hitung-hitungan, dosa kamu lebih banyak dari dia. Ya, kenapa yang mau kamu banggakan? Ya, dosa kamu lebih banyak daripada orang itu, daripada si anak muda. Itu dari segi hitung-hitungan. Oh, kamu mau bilang kamu nggak punya dosa? Siapa di sini yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Nggak ada. Yang gini deh, jangan yang nggak punya dosa, yang dosanya dikit tunjuk tangan. Ada nggak? Kita nggak ada yang bisa tunjuk tangan. Emang dosa kita banyak banget, berlumuran dosa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuh Ghazali bilang gitu. Kamu lihat orang yang lebih muda, bilang diri kamu lebih banyak, lebih dulu dan lebih banyak melakukan dosa daripada anak yang lebih muda dari kamu itu. Itu kalau kita lihat yang orang tua atau yang lebih muda. Katanya Al-Imam Al-Ghazali, ketika kita ngelihat bahkan tukang maksiat, kalau kita ngelihat tukang maksiat, jangan kita menyombongkan. Berikan nasihat kepada dia untuk meninggalkan kemaksiatan, tetapi kita menyombongkan diri kita di atas dia, nggak boleh. Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau mengatakan, Al-Balakhi beliau katakan, man lam yarhamar rajul su fahuwa aswa minhu halan. Barang siapa yang tidak menyayangi orang yang jahat, maka dia lebih jahat dari orang jahat itu, kata Imam Syaqiq Al-Balakhi. Karena itu kita tebarkan kasih di tengah-tengah umat, kita tebarkan cinta di tengah-tengah umat. Paling enak tuh kalau hati kita penuh dengan kasih sayang, paling enak kalau hati kita penuh dengan cinta. Yang ada hidup kita damai, yang ada hidup kita tentram, yang ada hidup kita bahagia. Ketika hati kita pun bahagia, ya Rabb, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari segala kotoran. Itu Allah Ta'ala bilang tentang penghuni sorga, wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Ta'ala bilang tentang penghuni sorga,
kami telah cabut dari dada mereka kedengkian, kebencian, hal-hal yang kotor itu, sehingga mereka satu sama lain, mereka duduk di atas tempat-tempat yang tinggi mulia, mereka menghadap satu sama lain di dalam persaudaraan, di dalam cinta, di dalam kasih sayang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Itulah orang-orang yang dibanggakan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam wa Talhah bin Ubaidillah, kami ini bertiga, katanya, kata Ali bin Abi Thalib, termaksud orang yang disebut oleh Allah dalam ayat tersebut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Saya, ini 3 serangkai, adalah orang yang udah dicabut dari hatinya oleh Allah Ta'ala kedengkian, kebencian, yang ada satu sama lain. Kami ini saling menyayangi, saling menghormati, nggak ada kebencian dan kedengkian. Ya Rabb, orang yang hidupnya begini bahagia, insya Allah kita merasakan kebahagiaan tersebut. Teman-teman, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, biasain kita kalau lihat orang tuh lihat dengan husnudzan. Ya, kita dalam hati kita, oh ini orang insya Allah ibadahnya lebih banyak, orang tua kita hormatin, pengalamannya lebih banyak, yang muda kita hargain, kita dukung, oh dia punya semangat besar. Yang tukang maksiat, kita selamatin dia dari kemaksiatannya dan jangan kita suudzon kepadanya. Orang kafir gimana deh? Sekalipun orang kafir, jangan kita menyombongkan diri kita. Kok gitu? Iya, sebab siapa yang tahu iman kita masih tetap dijaga oleh Allah apa enggak? Enggak ada yang pernah tahu, teman-teman. Dia kafir, bisa jadi dapat hidayat dari Allah Ta'ala. Ketika dia dapat hidayat, masuk surga. Nah kita yang udah beriman dari lahir sih, ya imannya kita nih iman keturunan, bukan pencapaian. Ya udah, alhamdulillah. Tuh iman kita itu ada gak di antara kita yang bisa jamin bahwasanya kita wafat dengan membawa iman dan Islam? Enggak ada. Semuanya anugerah dari Allah Ta'ala. Nah kalau kita menyombongkan diri kita, nggak menutup kemungkinan itu nikmat dicabut keimanan, dan na'udzubillah seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah karena itu biasain, ini dari peringatan maulid, kita memandang orang lain dengan kebaikan, kita memandang ke orang lain dengan penghormatan, kita memandang orang lain dengan ta'zim dan pengagungan. Itulah yang Nabi Muhammad ajarkan bakal kita. Insya Allah keberkahan tercurah dari Allah bakal kita. Yang ada insya Allah hidup kita tentram, yang ada kebahagiaan. Insya Allah ini peringatan maulid yang kita hadiri malam hari ini. Insya Allah peringatan yang berkah di majelis ta'lim apa namanya, Nurus Sa'adah ya. Nurus Sa'adah. Tahu Sa'adah itu artinya apa? Kebahagiaan. Cahaya kebahagiaan nggak datang kecuali dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih. Saat hati kita itu bersih, saat itu kebahagiaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah terangi hati kita dengan kebahagiaan, dengan nurus sa'adah. Alhamdulillah, tengah-tengah kita para kiai, para habaib, para ulama, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal mereka bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru kita, para kiai kita insya Allah dikasih panjang umur, dikasih sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, segala harapan diijabah oleh Allah Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan nasihat dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wujudika ya ajudul ajudin rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, saya minta izin mesti pamit lagi. Subhanallah, hari ini kebetulan ada beberapa keluarga yang meninggal dunia. Ada paman saya, sepupu abah saya di Gresik. Mungkin usianya 90 tahun lebih kurang, meninggal dunia tadi siang. Terus sepupu saya, ada sepupu saya di Otista, dengar paman kami meninggal, dia mau berangkat. Habib Salim bin Muhsin bin Jindan, sahabat sepupu saya, juga kakak saya. Ya, sama-sama kita belajar di Hadramaut. Nah itu sepupu saya dengar pamannya meninggal di Gresik, siap-siap mau berangkat ke Gresik. Baru siap-siap
mau berangkat, duduk sebentar, mendadak dia juga meninggal. Ini hari 2 dari keluarga kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka, Allah ampunin segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Ala hadini wa kunatin salih ila hadratin Nabi al-Fatihah. Terima kasih banyak Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan keberkahan tercurah untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.